Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 7 ayat 16-17 demikian. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara-saudara sekalian, kisah Tuhan Yesus membangkitkan seorang pemuda di Nain bukan hanya menunjukkan bahwa Tuhan Yesus peduli dengan orang-orang yang susah, tetapi juga merupakan salah satu tanda dari kemesiasannya yang seharusnya sangat dikenal oleh orang Yahudi. Ketika Yohanes Pembaptis dipenjarakan oleh Herodes dan dia mengutus murid-muridnya kepada Tuhan Yesus untuk menanyakan apakah benar dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu, Tuhan Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Demikian juga kata-kata orang banyak setelah menyaksikan peristiwa tersebut, yaitu bahwa seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah mereka dan bahwa Allah telah melawat umatnya, merupakan kutipan dari Ulangan 18 ayat 15 dan 18 yang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu sebagai nubuat tentang kedatangan Mesias. Dibangkitkannya pemuda Nain dari kematian itu serta kebangkitan Tuhan Yesus sendiri menunjukkan kuasanya atas maut. Sayang sekali, mereka tidak sepenuhnya memahami maksud Tuhan. Bahkan sampai Tuhan Yesus menggenapi karya keselamatan pun, masih banyak orang Yahudi yang tidak percaya dan menolak Dia. Sebab pikiran mereka tertutup oleh pengharapan yang salah tentang Mesias. Saudara, memahami firman Tuhan memang tidak mudah. Banyak belajar teologi juga tidak menjamin kita bisa paham. Sebab selain kita adalah ciptaan yang terbatas, kita juga adalah orang berdosa. Dosa membutakan pikiran kita. Sehingga, seperti halnya umat Israel, sekalipun tahu firman Tuhan, kita tidak mampu memahami kebenaran. Namun jika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias yang dijanjikan sejak awal kejatuhan manusia ke dalam dosa, lalu menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta membuka hati bagi pekerjaan Roh Kudus, maka pada saatnya semua akan menjadi jelas bagi kita. Roma 10 ayat 11 berkata, "Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan." Saudara, menemukan kebenaran firman Tuhan adalah hal terpenting dalam hidup ini. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Masalahnya adalah, maukah kita percaya dan menerima Kristus, serta membuka hati bagi pekerjaan Roh Kudus. Amin.